Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan suatu hal yang sangat viral. Tetapi yang kita akan bicarakan ini dari sisi yang berbeda. Bukan dari sisi yang kebanyakan mungkin teman-teman Beyond Education sudah pernah melihatnya ya di channel-channel YouTube yang lain. Oke? Apa nih Feb yang kita ingin bicarakan? Hari ini itu tuh rame banget, Bapak pasti tahu ya, tentang kasus Vina. Vina ini seorang remaja perempuan yang dibunuh oleh geng motor gitu lah, Pak. Jadi saya nggak mau ngomongin tentang Vinanya nih, Pak. Hari ini saya mau ngomongin tentang, jadi kan si pelaku itu, si Polda Jabar ya, Jawa Barat, itu ngerilis 3 DPO. Padahal dari 8 tahun yang lalu nih, Pak. Dan baru ngerilis 3 DPO itu setelah filmnya tuh viral gitu, Pak. Nah, ketangkeplah satu si Peggy ini, atau biasa dipanggil Perong lah. Abis itu ada Dani, ada siapa lagi gitu. Setelah ketangkep nih si Peggy ini, nah abis itu keluar isu-isu dari netizen yang bilang, ini tuh salah tangkap, dia tuh orang baik sebenarnya, dia tuh ini gitu. Nah setelah keluar isu dari netizen itu, keluarlah Pak konferensi pers nih Pak, konferensi pers. Di konferensi pers itu Polda tuh ngomong kalau misalkan enggak kok ini bener, saya nggak salah gini, maksudnya saya nggak salah tangkep gitu bahasanya, saya nggak salah tangkep dan kawan-kawannya gitu. Tapi Pak, yang dianehin sama banyak orang adalah kenapa pas Peggy-nya ini mau ngomong gitu ya, nggak dibolehin sama polisi-polisi itu, mana polisi itu lebih kayak ngelarang ngomong gitu. Ada sesuatu yang ditutupi ya? Iya, kayak sampai ditutupin gitu mulutnya supaya ngomong kayak, nanti kalau mau ngobrol sama si pelakunya nanti ya setelah apa namanya persidangan, persidangan ngobrol gitu. Habis itu nggak lama kemudian nih Pak baru lagi berita bahwa sebenarnya katanya si pelakunya si DPO ini bukan 3 orang, tapi cuma 1 orang, si yang baru ketangkap ini si Peggy doang ini. Oh, jadi berubah lagi? Jadi berubah lagi, makanya jadi kayak, ini kenapa sih ya, kok jadi aneh banget sih gitu. Jadi kayak banyak yang ditutupi atau gimana sih juga. Menurut Bapak gimana tuh? Ya kalau menurut saya, kalau ada suatu hal yang ditutupi, pasti ada hal yang besar di belakangnya. Betul. Yang melatar belakangnya hal tersebut gitu. Ini yang membuat pasti masyarakat menjadi lebih curiga. Betul. Ini ada apa ini? Kok sampai polisi ini seperti berusaha menutupi hal yang sebenarnya harus dibuka gitu kepada masyarakat. Nah ini yang saya takut, kedepannya malahan masyarakat itu jadi lebih antipatik pada polisi. Yang seharusnya polisi menjadi pelindung masyarakat, tetapi malahan menutupi suatu tindakan kejahatan. Nah, ini Feb yang kalau saya lihat gitu. Kan kasus ini udah 8 tahun yang lalu ya kejadiannya gitu. Betul. Tetapi pas saat ini ketika peristiwa ini menjadi suatu hal yang viral ya karena ada filmnya, polisi seperti kayak kebakaran jenggot gitu. Ya, dipertanyakan gitu ya. Berkaitan dengan tugas mereka untuk menindaklanjuti kasus ini dan menemukan siapa yang menjadi dalangnya gitu, pelaku utamanya. Ini yang kalau menurut saya kurang etis gitu, citra polisi yang selalu tercoreng gitu ya, akibat hal-hal yang sebenarnya sepele gitu, kalau mau ditindaklanjuti gitu, kalau mau diseriusi gitu. Tetapi kalau ada suatu hal yang ditutupi ya pasti kita nggak akan serius untuk menindaklanjuti masalah ini. Gitu. Ini yang seharusnya dari pihak kepolisian menyadari. Gitu. Kalau mereka ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, mereka harus mau memperjuangkannya. Gitu. Jadi nggak bisa gitu, polisi yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, malahan menjadi hal yang sebaliknya. Menutupi suatu tindak kejahatan. Nanti masyarakat kalau sampai merasa percuma saja ya, melaporkan suatu tindak kejahatan ke polisi karena hal itu juga tidak dilanjuti gitu, malah dianggap
hal itu ya menguap begitu saja, ini kan membuat masyarakat menjadi resah. Kalau sampai masyarakat resah dan masyarakat tidak percaya lagi yang namanya hal yang berhubungannya dengan aparat berhukum, apakah polisi siap gitu? Kalau misalnya masyarakat melakukan hal yang istilahnya ya mereka menuntut suatu keadilan itu dengan cara mereka sendiri gitu. Misalnya ya hukum jalanan gitu yang berlaku. Kan hal ini yang kita nggak mau gitu. Betul. Ya ini yang harus menjadi pembelajaran karena bukan hanya sekali dua kali aja gitu citra polisi menjadi rusak belakangan hari ini gitu ya di mata masyarakat. Karena mereka tuh sepertinya bukannya menjadi pelindung masyarakat, tapi malah yang kesannya meneror gitu. Ini yang harus menjadi bahan introspeksi diri gitu, terutama bagi kepolisian. Karena saya nggak mau gitu citra polisi malah menjadi jelek. Sebenarnya ya, harapan saya citra polisi itu harus menjadi sebagai ujung tombak gitu ya bagi penegakan hukum gitu di negeri ini. Jadi masyarakat itu ketika bertemu polisi itu merasa aman gitu, bukan malahan sebaliknya, merasa tertekan gitu kan. Betul. Nah, ini kalau yang tadi yang kasus yang kamu tadi sudah sebutkan ya, rangkaian cerita atau peristiwa yang kamu sebutkan tadi, ini kan sebenarnya ada celah gitu yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Kenapa kok peristiwa yang sebenarnya seperti ini sepertinya ada hal yang ditutup-tutupi gitu. Pasti kan menimbulkan kecurigaan. Dan kecurigaan ini akan menjadi efek bola salju yang akan semakin membesar. Kalau semakin membesar dan masyarakat tidak puas gitu ya dengan hasil kinerja kepolisian, ya jangan disalahkan gitu. Kalau misalnya masyarakat yang secara langsung mencari siapa yang menjadi pelaku utamanya. Kan kita nggak mau ya sampai pelaku utamanya itu diadili oleh massa gitu. Betul. Jangan. Nah itu Feb yang saya lihat ya dari kasus dari kamu sudah utarakan. Tapi selain tadi ada masalah tadi ya Pak, ada juga yang ngomong bahwa si Peggy ini itu tuh salah tangkap kan, tadi saya ngomong salah tangkap. Ini Peggy Melati Sukma bukan? Bukan dong. Bukan dong. Bukan ya? Oke. Ya Allah Bapak, Pak. Intermezzo. Biar nggak terlalu serius. Si Peggy ini katanya salah tangkap nih ya Pak. Katanya salah tangkap. Tapi ada juga nih berita yang ngomong kalau misalkan dia tuh mengakui karena sudah disiksa oleh polisi. Nah, pas ngomong ini Pak, saya langsung ingat beberapa kejadian yang pernah saya nonton di Najwa Shihab di Mata Najwa. Itu ada 3 orang remaja yang ngakuin dia tuh ngebunuh orang. Nah, dia tuh ngomong, padahal dia tuh udah di penjara kurang lebih 5 tahun, 4 tahun gitu. Pas Mbak Nana nanya ke mereka kayak, kenapa kamu ngakuin itu padahal kamu nggak ngelakuin gitu kan. Habis itu katanya si remaja ini ngomong, kita udah disiksa polisi dan disiksa polisi itu capek banget Mbak. Akhirnya ya udah kita ngakuin aja. Habis itu setelah 5 tahun kemudian ketemu pelaku aslinya nih, dengan enaknya polisi, ya udah saya salah tangkap maaf ya. Saya tuh kayak ya Allah. Iya, kayak nggak ada rasa bersalah ya. Ini anak remaja, maksudnya anak remaja sampai kehilangan masa sekolahnya dia, Kak. Kehilangan masa depannya. Iya. Nah itu yang saya nggak habis pikir gitu. Ketika kita ya memutuskan untuk menjadi seorang aparat hukum, seharusnya kita mikir gitu bahwa tanggung jawab terbesar kita itu kepada masyarakat. Masyarakatlah yang menggaji kita. Masyarakatlah yang memberi kehidupan kepada kita. Tetapi kalau kita zolim kepada masyarakat, ini yang patut dipertanyakan gitu. Apa kita nggak sadar gitu, segala tindak tanduk kita di dunia itu akan dipertanyakan lagi nanti setelah kehidupan dunia ini berakhir. Apalagi kita memutuskan untuk menjadi seorang aparat hukum yang seharusnya melindungi masyarakat, tapi kita melakukan hal yang zolim kepada masyarakat.
apakah ini tidak menjadi hal yang nanti akan diminta gitu, pertanggungjawaban kita kelak. Yang setahu saya ya, Feb ya mohon maaf kalau ilmu keagamaan saya ini masih cetek gitu. Ketika kita sudah diberikan amanah, ya, apapun bentuknya, dan kita tidak memenuhi amanah itu dengan sebaik-baiknya, maka hal itu akan menjadi bumerang bagi diri kita. Kalau kita nggak sanggup memegang amanah tersebut, ya kenapa kita nggak nolak? Meskipun kita ditawarkan. Karena apa? Karena itu akan kita pertanggungjawabkan nanti. Betul. Ini yang seharusnya banyak orang-orang di kepolisian itu harus menyadari gitu. Kita ini menjadi polisi, niatnya apa? Untuk melindungi masyarakat atau zolim kepada mereka? Nanti jangan salah loh, amanah yang dipercayakan itu akan menjadi bumerang, bukan hanya setelah kehidupan dunia ini berakhir saja ya. Malah di dunia, kalau Allah masih sayang ya, kita akan dibuka aib kita. Agar apa? Agar kita ya kena batunya dan kita mendapatkan pembelajaran dari situ. Betul. Ini kan yang kita nggak mau gitu. Citra kepolisian itu menjadi rusak akibat kita nggak bisa memegang amanah dengan sepenuh hati gitu. Nah itu, Feb, kalau saya lihat gitu.